Oke teman-teman, di video kali ini kita sama-sama mau mengenal ya 10 raksasa aplikasi taksi online di dunia gitu loh. Jadi berbagai macam merek, berbagai macam negara ini mengeluarkan aplikasi transportasi online ya. Dan inilah 10 raksasa taksi online di dunia teman-teman. Oke, yang pertama-tama ini ada di Uber ya teman-teman ya. Jadi Uber ini didirikan di tahun 2009 dan berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan pendapatan di tahun 2019 14,14 miliar US dollar teman-teman. Produk aplikasi seluler, situs web, dan jumlah karyawannya ini mencapai 22.263, pangsa pasar 71% ya. Jadi lumayan bagus nih Uber ini. Uber menguasai lebih dari 71% pangsa pasar di industri ride sharing atau berbagi tumpangan. Uber adalah perusahaan ride hailing multinasional Amerika yang menawarkan layanan yang mencakup ride sharing, peer-to-peer, layanan ride hailing, pengiriman makanan atau Uber Eats, dan sistem mobilitas mikro dengan sepeda listrik dan skuter. Dengan perkiraan 110 juta pengguna di seluruh dunia, Uber adalah aplikasi transportasi online atau taksi tersebar dan paling banyak digunakan di dunia. Hingga 2020, Uber beroperasi di 63 negara dan 785 wilayah metropolitan. Dan yang kedua ini ada di Lyft ya, Lyft. Didirikan di tahun 2012 dan berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan pendapatannya 3,61 miliar US dollar. Produk wahana mobil, skuter, aplikasi seluler. Jumlah karyawannya 4.779. Pangsa pasar 29%. Lyft adalah perusahaan transportasi online Amerika yang berbasis di San Francisco, California dan beroperasi di 644 kota di Amerika Serikat dan 12 kota di Kanada. Lyft mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi Lyft yang bekerja dengan satu ketukan tombol. Lyft cukup mudah digunakan. Pengguna mengunduh aplikasi ke ponsel cerdas. Mereka mendaftar, memasukkan nomor telepon yang valid, dan memasukkan bentuk pembayaran yang valid. Setelah perjalanan selesai, dana diambil dari sumber pendanaan. Ini adalah lawan Uber ya. Ini lawan Uber nih. Oke, yang ketiga ini ada Curb ya, CURB. Curb didirikan tahun 2012 dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Pendapatan 11,2 juta US dollar. Sebelumnya dikenal sebagai Verifone Taxi System, perusahaan ini diluncurkan kembali sebagai Curb dan penyediaan aplikasi seluler untuk pemesanan taksi dengan biaya 1,95 US dollar. Perusahaan juga menyediakan pembayaran tanpa usaha, para transit, perjalanan bisnis, dan iklan yang menjangkau jutaan khalayak. Curb saat ini tersedia di 65 kota di Amerika dan dapat diunduh di semua smartphone populer melalui Play Store atau App Store. Dan yang keempat ini ada di Cabify. Cabify ya, didirikan tahun 2011 yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol. Pendapatan 29 juta US dollar. Produk situs web, aplikasi seluler, dan berjumlah karyawan 1.800. KBV adalah perusahaan transportasi online Spanyol. KBV menyediakan kendaraan untuk disewa melalui aplikasi seluler smartphone-nya. KBV juga beroperasi di Meksiko, Chili, Kolombia, Peru, Brasil, Panama, Ekuador, Portugal, Spanyol, Argentina, Republik Dominika,
dan Uruguay. KBP beroperasi sebagai titik kontak antara pelanggan dan pengemudi pribadi melalui aplikasi selulernya untuk Android dan iPhone. Oke, yang kelima ini adalah Bolt. BOLT, Bolt. Didirikan di tahun 2013 dan berkantor pusat di Tallinn, Estonia. Pendapatannya 90,33 juta US dollar ya. Produk aplikasi seluler dan berjumlah karyawan itu 1453. Bolt adalah perusahaan platform transportasi Estonia yang didirikan dan berkantor pusat di Tallinn, Estonia. Bolt menawarkan layanan tumpangan mobilitas mikro dan pengiriman makanan. Saat ini Bolt memiliki lebih dari 30 juta pelanggan secara global dan lebih dari 1 juta pengemudi menggunakan platform tersebut untuk menawarkan tumpangan, menjadikannya salah satu aplikasi layanan taksi tersebar dan terbaik di dunia. Pada 2018, Bolt menjadi platform pemesan kendaraan terkemuka di Afrika. Bolt beroperasi di 35 negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Oke, yang keenam ini adalah Careem. Didirikan tahun 2016 yang berkantor pusat di Dubai ya. UEA, produksi aplikasi seluler. Careem adalah jaringan transportasi terbesar di Dubai, Uni Emirat Arab. Careem beroperasi di lebih dari 100 kota di 14 negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Careem adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Uber dan menawarkan aplikasi seluler untuk menggunakan layanannya. Beberapa negara tersebar, Careem beroperasi adalah Pakistan, Lebanon, UEA, Uni Emirat Arab, dan banyak lagi. Yang ketujuh, Ola Cabs. Didirikan di tahun 2010 yang berkantor pusat di Bangalore, India. Pendapatan 310 juta rupiah. Produksi atau produk aplikasi seluler, situs web yang berjumlah karyawan sekitar 6.000 ya. Ola Cabs aplikasi berbagi tumpangan ride sharing tersebar di India dan Uber versi India. Ola beroperasi lebih dari 169 kota dan menawarkan aplikasi seluler dan situs web untuk menggunakan layanannya. Ola Cabs menawarkan layanan antarjemput, peer-to-peer, layanan transportasi online, taksi, dan pengiriman makanan, dan saat ini berbasis di kota Bangalore. Oke, yang ke-8, Didi. Didirikan 2012 yang berkantor pusat di Beijing, Cina. Pendapatannya 400,5 juta US dollar. Jumlah karyawannya 11.407. Didi biasa disebut Uber versi Cina. Adalah perusahaan transportasi yang berkantor pusat di Beijing. Didi menawarkan layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk pemesanan taksi, pemesanan mobil pribadi, berbagi tumpangan sosial, dan berbagi sepeda. Layanan pengiriman sesuai permintaan dan layanan mobil termasuk penjualan, leasing, pembiayaan, pemeliharaan, pengoperasian armada, pengisian kendaraan listrik, dan pengembangan bersama kendaraan dengan membuat mobil. Dengan lebih dari 550 juta pengguna dan puluhan juta pengemudi, Didi adalah salah satu aplikasi taksi terbesar dan terbaik di dunia untuk layanan transportasi online. Oke, yang ke-9 ini adalah Grab ya teman-teman ya. Didirikan di tahun 2012 dan berkantor pusat di Singapura. Pendapatannya 82,8 juta US dollar. Produk aplikasi seluler. Jumlah karyawan 6.000. Grab adalah sebuah perusahaan ride hailing multinasional
yang berbasis di Queenstown, Singapura. Grab menawarkan layanan transportasi selain pengiriman makanan dan layanan pembayaran digital melalui aplikasi seluler. Grab beroperasi di beberapa pasar terbesar dunia termasuk Singapura, Jepang, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Oke, yang terakhir atau yang ke-10, Kakao T. Didirikan 2015 yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Produksi atau produk aplikasi seluler. Kakao T adalah Uber versi Korea Selatan. Layanan ini menyediakan taksi, hailing, pemesanan pengemudi yang ditunjuk, pencarian tempat parkir terdekat, dan layanan informasi lalu lintas, waktu nyata, dan bekerja pada Android dan iOS. Metode pembayaran tunai, kartu kredit atau debit atau salah satu dari bank, kartu transportasi yang digunakan di Korea. Oke, ini adalah 10 taksi online terbesar di dunia ya teman-teman ya.